Om Swastiastu, perkenalkan namaku Kadek. Di sini aku akan membawa kalian untuk mengenal lebih dekat dengan salah satu pura kuno peninggalan dinasti Warmadewa, yakni Pura Bukit Dharma Durga Putri. Pura Bukit Dharma Durga Putri merupakan sebuah pura kayangan jagat, berdiri sejak zaman pemerintahan Raja Udayana atau sebelum invasi Majapahit ke Pulau Bali. Oleh sebabnya, pura ini menjadi salah satu situs cagar budaya karena terdapat peninggalan purbakala berupa arca-arca. Pura ini sendiri terletak di Banjar atau Dusun Kutri, Desa Buruan, Kecamatan Blabatu, Kabupaten Gianyar. Lokasinya sangat mudah dicapai karena terletak di pinggir jalan raya Gianyar Denpasar atau 4 km di sebelah barat kota Gianyar dan 24 km dari Denpasar. Pura ini terbagi menjadi 3 halaman, yakni Nista Mandala, Madya Mandala, dan Utama Mandala. Serta terdapat 4 buah pura di dalamnya, yakni Pura Pusa, Pura Ulun Carik, Pura Bukit Dharma, dan Pura Kedarman. Sebelum lanjut menjelajah, ayo kita simak sejarah Pura Bukit Dharma Durga Putri lewat animasi berikut ini. Bali. Saat itu di bawah kepemimpinan Raja Udayana dan Ratu Mahendradatta. Mereka dikenal sebagai Raja Sejoli karena memerintah Bali bersama. Ratu Mahendradatta juga dikenal sebagai Gunapriya Dharmapatni, anak dari Raja Makutua Wangsawardhana dan adik kandung Dharma Wangsa Teguh, Raja Kerajaan Medang, Jawa Timur. Ratu Mahendradatta wafat lebih dahulu meninggalkan Raja Udayana yang memerintah hingga tahun 1011 Masehi. Setelah wafat, Ratu Mahendradatta disimboliskan atau diarcakan dalam wujud Durga Mahesasura Mardini di tempat beliau memuja dan dipuja, yakni di Candi Buruan. Candi Buruan terletak di area tertinggi Pura Bukit Dharma yang sekarang menjadi Pura Kedarman. Bukit sendiri dipercaya sebagai tempat yang sakral, melambangkan alam roh atau alam spiritual yang luhur. Di sekitar Pura Kedarman juga terdapat batu-batu atau reruntuhan candi, beberapa di antaranya berbentuk ambang pintu. Sejumlah prasasti seperti Peguyangan, Tengkulak, Trunyan, dan Prangesade juga disebutkan adanya candi bernama Sangyang Candi Iburuan. Dalam prasasti Prangesade mencatat bahwa Prabu Anak Wungsu, putra Raja Udayana dan Ratu Mahendradatta, meyakini ibunya setelah wafat kembali ke inti surya atau Wisnu dan bersatu secara simbolis di Candi Buruan. Masih berkaitan dengan Candi Buruan, nama desa Buruan diambil dari nama candi tersebut. Berasal dari kata Buruan yang terdiri dari kata Bur yang berarti tanah dan Wan yang berarti mulia atau suci. Seiring berjalannya waktu, kata tersebut mengalami perubahan menjadi Buruan, sesuai dengan pelafalan orang Bali. Nama belakang pura serta nama Banjar sendiri berasal dari kediaman pendeta Buddha, yakni Empuk Kuing Kutihanar. Kata Kutihanar berasal dari 2 bagian, yaitu Kuti yang berarti biara, asrama, dan pertapaan, serta Hanar yang berarti baru. Oleh karena itu, Kutihanar dapat diartikan sebagai asrama baru, yang kemudian disederhanakan menjadi Kutri. Pada halaman terluar pura atau Nista Mandala terdapat sejumlah pelinggih. Yang pertama ada Pelinggih Manik Tirta. Penduduk sekitar biasa meletakkan sesajen saat piodalan dan hari-hari sakral seperti purnama, tilam, dan lain-lain, guna memohon keselamatan atau sebelum memasuki pura. Berhimpitan dari lokasi Pelinggih Manik Tirta, terdapat beji atau tempat air pancuran yang digunakan untuk keperluan upacara serta kegiatan lainnya bagi masyarakat Blabatu dan sekitarnya. Di sebelah beji, terdapat pula balai gong yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan gong dan sebagai tempat untuk menabuh gamelan selama pelaksanaan upacara.
Setelah mengenal sejumlah pelinggih yang ada di Nista Mandala, selanjutnya kita akan memasuki Madya Mandala. Di Madya Mandala, kita akan disambut beberapa bangunan suci seperti Balai Kulkul yang bertempat di pojok kiri, berfungsi sebagai tanda upacara keagamaan sedang berlangsung. Terdapat juga Balai Gong, serta Pura Puseh Desa Adat Kutri. Nah, yang menarik di Pura Puseh ini, terdapat 2 buah arca yang dulunya milik Pura Bukit Dharma di Utama Mandala. Arca tersebut yakni Arca Amogapasa dan Arca Durga Mahesasura Mardini Astabuja. Arca Amogapasa menggambarkan wujud Bodhisattva Avalokitesvara dengan 8 lengan sebagai arca simbolisasi atau perwujudan Raja Marakata Dharma Wangsawardhana, pengganti dan sekaligus putra Raja Udayana. Sedangkan Arca Durga Mahesasura Mardini Astabuja adalah gambaran Dewi Durga dengan 8 tangan memegang senjata yang berdiri di atas raksasa Mahesasura sebagai simbol kemenangan atas kejahatan. Istilah Astabuja berasal dari bahasa Sanskerta yang merujuk pada 8 tangan. Nah, sebagai info tambahan, yuk kita simak penjelasan oleh Bendesa Adat Kutri. Patung Amogapasa Astabuja ini dulunya bagian dari Pura Bukit Darmo, peninggalan dari Maharaja Udayana dan Mahedadatta. Dulu sejak beliau memerintah sekitar abad ke-930, beliau juga mendatangkan para ahli filsafat, ahli ilmu geologi, arkeologi, dan ilmu purbakala. Maka adanya patung Amogapasa Astabuja Buddha ini beliau yang mendatangkan mungkin dari India. Ini patung sudah berusia ribuan, sekitar 1100 tahun. Sebab demikian karena beliau Raja Udayana dan Mahedadatta, istrinya itu bertata sekitar tahun 930-an. Maka saya berani diperkirakan itu patung Amoga Astabuja ini berumur sekitar 1090 tahun. Itu umur patung yang ada di sini. Masih di bagian Madya Mandala, terdapat Candi Bentar sebagai pembatas Madya dan Utama Mandala dengan sepasang apit lawang yang berfungsi sebagai penjaga secara niskala. Jika kita berjalan ke sebelah kanan, kita akan menjumpai wantilan pura yang biasa digunakan Krama Banjar untuk musyawarah maupun pementasan tarian. Nah, sekarang kita akan memasuki Utama Mandala, di mana halaman ini merupakan area paling suci di sebuah pura. Pada halaman utama pura terbagi menjadi 3 teras, di mana pada teras pertama terdapat sejumlah pelinggih, diantaranya Balai Pesanakan yang berada tepat di sebelah kiri pintu masuk, berfungsi sebagai ruang penyimpanan untuk segala jenis busana atau pengangge dan upacara yang digunakan di pura. Di sebelahnya terdapat Balai Pesucian yang berfungsi sebagai tempat untuk mensucikan pratima serta benda-benda pusaka lainnya. Di dekat tangga ke teras kedua terdapat Pura Ulun Carik atau Pura Subak. Melipir sedikit ke kanan, kita akan menjumpai Balai Pawedan, Genah Ida Ratu Sulinggi, Balai Gong, Balai Pesantian, serta Arca Permena yang berfungsi sebagai pewayangan atau persimpangan untuk Arca Durga Mahesasura Mardini di teras ketiga yang tersimpan di Pura Kedarman. Masuk ke teras kedua atau area Pura Bukit Dharma yang hanya dipisahkan teras tanpa adanya Candi Bentar. Sebelum berlanjut, mari kita dengarkan wawancara dengan pemangku Pura Bukit Dharma.
Kalau sejarah pura adalah memang banyak diketahui nikah adalah Prabu Udayana beserta permaisuri beliau Sri Gunapriya Dharmapatni. Itulah sejarah beliau. Saya itu adalah yang di sini yang dipuja adalah Mahasiwa Sangkara, keagungan Siwa. Sakti dari Siwa kan Durga, Ibu Durga. Itu dilambangkan dengan Arca Namida yang ada di Ajangki adalah Arca Durgama. Salah satu keunikan pura yang juga dibahas yakni punyan jelema atau pohon manusia. Kayu jelemo disebut dengan kayu jelemo karena getahnya itu berwarna merah seperti darah. Makanya disebut dengan kayu jelemo. Kalau fungsinya banyak nih kak. Kemarin ada orang yang kebetulan pohon atau lunas tambah, katanya dia tidak bisa jalan, stroke, akhirnya dilunasin, ada yang bisa sembuh lah. Keunikan lainnya dari pura ini yaitu terdapatnya sebuah goa. Gua itu adalah disebut dengan gua sakti karena beliau di sini adalah dipuja oleh ketiga dunia, oleh alam bawah, alam manusia, alam dewa. Gua itu adalah alam dari alam bawah, itulah pintu masuk dari alam bawah menuju beliau sini untuk melakukan pemujaan pada beliau Mahasiwa Sangkara. Nah, terdapat juga sebuah tirta yang saat diambil pada hari-hari tertentu akan berwarna putih, yaitu tirta Sudamala. Itu medalnya pada saat-saat tertentu memang benar itu warnanya putih seperti banyu beras itu. Seperti itulah saat pertama kali medal, tapi setelah di dalam itu adalah tempat penampungan. Di sanalah dulu tirtonya itu diam gitu, sehingga kelihatan mendadak di sana, jadi warnanya bening. Sebenarnya warnanya itu adalah putih seperti baru medalnya itu, warnanya putih seperti banyu beras. Kembali lagi ke teras kedua atau area Pura Bukit Dharma, terdapat sejumlah pelinggih, diantaranya Balai Pawedan yang berada di dekat pintu masuk. Kemudian di sebelahnya terdapat gedung penyimpanan yang berfungsi untuk menyimpan sejumlah benda pusaka. Berjalan terus ke pojok, kita akan menjumpai balai penaktakan yang berfungsi sebagai penetralisir aura negatif. Di depan Balai Pawedan, terdapat balai pengaruman, yaitu pelinggih untuk Batara Batari yang diaturi ketika ayaban jangkep atau piodalan. Selain itu, terdapat Gedong Sari di sebelah utara atau kiri Balai Pengaruman sebagai istana Sang Hyang Sri Sedana. Gedong Gunung Lebah di sebelah kanan yang berfungsi sebagai persimpangan Ida Batara di Pura Ulun Danu Batur. Gedong Sinape berfungsi sebagai istana Ida Batari Ramut Sedana. Serta paling pojok terdapat Meru Tupang Tiga sebagai istana Trimurti, yaitu Brahma, Wisnu, dan Siwa. Di sebelah kanan Meru, terdapat pelinggih Tirta Sudamala yang menjadi salah satu keunikan di pura ini. Berlanjut ke kanan, terdapat Gedong Siwa yang berfungsi sebagai persimpangan Ida Batara di Pura Gunung Agung. Panggung Dedari, serta pelinggih Pesaren Siwa Buddha. Di pelinggih ini, terdapat 5 buah arca kuno peninggalan pemerintahan Raja Udayana. Arca tersebut yakni 4 buah arca Prujodan Batara dan 1 buah arca Buddha. Terdapatnya arca Buddha dan Amoghapasa yang bersifat Buddhisme menandakan adanya kebersamaan dan keterikatan antara dua agama yaitu Hindu-Buddha. Di sebelahnya ada 1 buah arca lagi yang tersimpan di pelinggih Gedong Doho. Arca tersebut yakni arca Prujodan Batara. Kembali ke tengah area, di sebelah kanan pintu masuk terdapat balai panggungan yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan persiapan sarana atau perlengkapan untuk pelaksanaan upacara. Kemudian, di pojok dekat kanan pintu keluar terdapat balai pesanakan dan peselang, yang mana balai peselang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sesuwunan atau pratime Pura Bukit Dharma Durga Putri. Setelah kita mengenal sejumlah pelinggih yang ada di area teras kedua atau Pura Bukit Dharma, saatnya kita naik ke teras ketiga. Nah, sebelum naik, kalian diwajibkan untuk melepas alas kaki terlebih dahulu. 3
depan kita akan melihat sebuah batu berliku yang menjadi area dari Pelinggih Taman. Pelinggih Taman merupakan sebuah taman tak kasat mata yang juga dipercaya sebagai tempat pemandian secara niskala atau gaib. Di dekat Pelinggih tersebut juga terdapat batu ambang pintu candi. Jika kita turun ke bawah, di sebelah kiri Pelinggih, kita akan menemukan Punyan Jelema. Terdapat juga Pelinggih Gua yang bisa kita jumpai jika kita mengikuti jalan berliku setelah Pelinggih Taman. Selanjutnya, kita akan menuju ke Pura Kedarman. Pura Kedarman sendiri berada di puncak tertinggi pura, di mana areanya ditutupi pepohonan. Masuk ke dalam pura, kita akan langsung disambut Pelinggih utama, tempat menyimpan arca, yakni Pelinggih Puncak. Pelinggih Puncak merupakan pelinggih tempat dipujanya mahasiswa Sangkara yaitu Durga sebagai saktinya dan juga simbolisasi terhadap Ratu Mahendradatta dalam wujud fisik sebagai arca Durga Mahesasura Mardini. Hal ini mencerminkan tradisi atau kepercayaan Hindu kuno di mana tokoh-tokoh kerajaan yang berpengaruh seringkali diabadikan dalam bentuk arca dan disimbolkan sebagai dewa atau dewi. Pada Pelinggih Puncak terdapat arca lain yakni arca Ganesha, arca Trompa yang merupakan penggambaran dari sepatu tradisional, terdapat juga arca perwujudan Batara Batari, arca Lingga Ganda yang merupakan dua buah lingga sebagai aspek sekunder dari lambang kelaki-lakian Batara Siwa serta lambang dari kesuburan. Selain dari Pelinggih Puncak, terdapat juga bangunan suci lain yakni Bali Pawedan dan dua pelinggih arca permena yang berada di belakang Pelinggih Puncak. Terima kasih telah menyimak. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman mengenai Pura Bukit Dharma Durga Putri. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.